atau dari salah satu pihak keturunan Wali Songo melarang Kiai Imad untuk membatalkan Rabithah Alawiyah. Kiai Imad sendiri melanggar, katanya di sini nanti sampai dihubungi berapa kali Kiai Imad malah tidak menjawab, supaya untuk tidak membatalkan sebenarnya. Tapi entah kenapa Kiai Imad keluar jalur atau offset sampai mengatakan hal-hal yang sedemikian rupa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi rezeki yang banyak dan barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, dan semoga semuanya kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hari ini hari Jumat tanggal 15 September ya 15 September. Saya akan berbagi sebuah berita, sebuah informasi dari video yang saya dapat tadi pagi, yang semoga semua informasi yang kita bagikan ke saudara-saudara, khususnya umat Islam dimanapun, ini bisa bermanfaat, bisa menyelesaikan polemik-polemik yang ada di antara umat Islam dan juga masyarakat Indonesia, khususnya yang ini masih sama dalam permasalahan gaduh nasab dan juga yang bersangkutan dengan itu. Dalam video ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi, yang harus kita fahami, sehingga kita mau bisa menyikapi bahwa masalah polemik nasab ini sebenarnya satu, dari pihak-pihak yang menggugat, dalam hal ini Kiai Imaduddin dalam tesis ilmiahnya, itu sebenarnya oleh pihak yang merasa diuntungkan dengan tesis Kiai Imad ini sudah menyarankan awal-awalnya, atau katakanlah dari pihak keturunan Wali Songo itu sudah mengatakan dalam video ini supaya jangan membatalkan nasabnya Bang Alawi. Tetapi Kiai Imad sendiri tidak mengikuti saran atau permintaan dari yang mewakili atau termasuk keluarga keturunan Wali Songo. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembatalan nasab Alawi ini awal-awalnya itu bukan dari permintaan keluarga Wali Songo. Karena kita juga sudah tahu keturunan Wali Songo baik yang ada di Jawa Timur, di Banten, dan semuanya itu yang kita ketahui hampir 80% memang tidak setuju dengan pembatalan nasab Alawi. Bahkan banyak pembelaan dari keluarga Wali Songo, terutama dari keluarga kesultanan. Yang nomor dua, sebenarnya kalau kita lihat nanti, karena video ini nanti juga akan saya deskripsikan juga, karena oleh yang mempunyai video juga diperbolehkan untuk di-share sebagai informasi positif, walaupun ada negatifnya itu masalah biasa yang tidak perlu dipanjang lebarkan. Masalah ada kesalahan itu baik dari pihak kita, baik dari pihak Rabithah Alawiyah ataupun pihak dari Wali Songo ataupun pihak dari Kiai Imad sendiri. Sebenarnya kalau ada kesalahan sedikit itu lumrah, kita biasa, karena kita juga manusia, makhluk khata' wan nisyan, yang tidak perlu kita panjang lebarkan. Bahkan bisa diselesaikan secara, kalau masalahnya pribadi ya antara mereka ya mereka, tidak usah dibawa-bawa ke ruang publik sebenarnya. Yang nomor dua, yang pertama tadi, bahwa sebenarnya permintaan dari awal-awal
polemik ini keluar, yang di tahun ini ya, ini oleh yang mewakili atau dari salah satu pihak keturunan Wali Songo melarang Kiai Imad untuk membatalkan Rabithah Alawiyah. Kiai Imad sendiri melanggar, katanya di sini nanti sampai dihubungi berapa kali Kiai Imad malah tidak menjawab, supaya untuk tidak membatalkan sebenarnya. Tapi entah kenapa Kiai Imad keluar jalur atau offset sampai mengatakan hal-hal yang sedemikian rupa itu. Yang nomor 2, masalah nasab Alawi dalam video ini ya, atau katakanlah secara khusus kepada Rabithah Alawiyah dengan salah satu keturunan Wali Songo, ini ada sebuah konflik masalah pribadi, personal ataupun secara keluarga yang sebenarnya itu sudah islah di keduanya. Kemungkinan ada yang sedikit yang perlu diselesaikan lagi, itu sudah masalah beliau-beliau, dan kita taslim, kita tidak ikut-ikut masalah ranah pribadi seseorang atau pribadi organisasi tertentu. Makanya kita umat Islam semuanya setelah ini kita ketahui, kita taslim sudah. Ini tidak ada apa-apa, ini masalah beliau-beliau. Yang perlu kita garis bawahi yang alhamdulillah kita dapat dari video ini, yaitu bahwa sebenarnya keluarga Wali Songo sendiri dari awal tidak membatalkan Mbak Alawi atau nasabnya para habaib ya. Ini saya putarkan ya. Dari awal anak nggak terlibat kajian Imad itu. Begitu muncul ribut, anak cari Imad itu, anak bilang awas jangan sampai membatalkan nasab Alawi. Dia bilang iya waktu itu, ya nggak membatalkan, cuma aja kajian gitu kan. Sampai 2 kali anak bilang begitu ke Imad, dan bilang iya. Dan ketika itu anak mikir, masa Rabithah Alawiyah nggak ingat sama anak kan? Anak sudah pernah ngomong santai dengan Habib Taufik, masa Habib Taufik nggak ingat sama anak? Kemudian ngubungin Ali Badri gimana? Barangkali Ali Badri bisa bantu mendamaikan keributan ini. Anak nunggu sampai berbulan-bulan, nunggu sampai anak nulis serial di Facebook sampai hatam itu. Anak nunggu mana? Rabithah nggak ada yang ngubungin anak saya. Coba ada yang ngubungin anak, ngajak ketemu, ngobrol gimana, kita damaikan ini keluarga. Walaupun yang ribut itu bukan kelompok anak saya, bukan anak buah anak, tapi kan anak punya pengaruh di keluarga Wali Songo gitu loh. Lah Habib Taufik kok kayaknya sedikit pun nggak ada niat untuk nyari anak, untuk ngajak damai, ngajak kerjasama, minta tolong untuk apa gitu. Seandainya dari awal Taufik itu nyari anak kemudian ngomong baik-baik, anak bisa pengaruhin Imad. Tapi Habib Taufik malah ngomong ini jangkrik lah, gerojo-gerojo, tambah jengkel Imad. Akhirnya mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Habib Taufik, Imad malah jengkel dan kelompok-kelompok yang lain jengkel, akhirnya tidak lagi mau mendengarkan nasihat anak. Anak dari awal sudah bilang jangan batalkan, akhirnya mereka langsung batalkan nasab Alawi. Tak telepon nggak diangkat, tahu yang nggak dibalas. Ya sudah, anak sudah nggak bisa ngontrol mereka. Ini upaya anak untuk bantu habaib supaya masalah ini selesai, kelar. Karena kalau nggak kelar nanti habaib akan mendapatkan cacian, akan nggak tahu sampai kapan. Dan harus diketahui ya mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mundur menjadi muhibbin itu. Nantinya kalau berterusan berpengaruh ini ke mereka. Ya akhir sih. Anak yang belum cerita ke antum, waktu anak itu didatangi habaib, fa insya Allah 7-8 habaib. Malah ya segaf santri antum itu ada waktu itu. Itu luar biasa. Pembahasannya memojokkan antum. Cuman anak kalam sampai anak ini membawa huruf qasam waktu itu ke habaib yang Tibet. Wallah kalau Gus Ali sekarang itu sudah lebih membela ke habaib, merangkul ke habaib. Ya segaf menjadi saksi anak gitu. Bahkan anak kalam kayak segaf, ya kalau antum jarang orang urusan ini. Antum tahu Buya Alinya, nah Gus, antum jangan ikut-ikutan sudah. Urusan ini di luar antum. Masalah Buya Alinya biar anak yang kalam ke Buya Alinya. Antum jangan ikut-ikut sudah. Nah Gus. Itu jawabannya ya sikap ke anak. Seperti itu. Acara Banten kurang, Masya Allah, 1 mingguan sih. Sudah fakta saya, Rabithah Alawiyah dan banyak oknum habib itu sejak dulu itu menghina anak, menghina lembaga Al-Madkhan, menghina banyak kiai-kiai yang gabung sama anak saya. Itu sudah banyak orang tahu. Kalau anak bersikap selalu memaafkan, selalu ngalah, anak dianggap bodoh sama mereka. Banyak orang-orang itu termasuk keluarga Wali Songo yang anggap antum bodoh. Sudah digituin sama Mbak Alawi, masih aja memaafkan, masih aja kalem. Makanya anak tuh pengen Rabithah Alawiyah secara terbuka meminta maaf. Anggaplah nanti tak carikan skenario lah yang sekiranya nggak terlalu malu lah Rabithah Alawiyah. Intinya minta maaf, menyesal karena dulu terjadi hal yang tidak baik antara Rabithah Alawiyah dengan Rabithah Al-Madkhan dengan anak kan. Udah dengan begitu anak punya alasan kepada mereka, kepada yang jengkel-jengkel ini punya alasan sudah lah, mereka sudah menyadari kesalahan, sudah minta maaf, sudah kita baik-baik saja lupakan masalah begitu. Tapi kalau nggak pernah ada minta maaf dari Rabithah Alawiyah, kita terus minta anak terus anggaplah mengalah-mengalah, anak bilang bodoh sama mereka. Sekarang ini banyak keluarga Wali Songo itu yang sudah terlanjur jengkel, dendam, benci sama Mbak Alawi.
sudah susah dinasehati. Bahkan ana sendiri ana itu dianggap belain Mbak Alawi. Kenapa belain Mbak Alawi? Oh iya, wong itu mertuanya Habib. Kiai Ali Badri itu kan mertuanya Habib, istrinya Mbak Alawi. Ya wajar, dia itu berkhianat, gitu kan. Dia sekarang udah nggak setia kawan dan lain-lain. Kurang apa nih? Ana kurang apa sama Habaib itu kurang apa ana? Putar suara ini kepada Habaib biar dengar mereka. Nah, kalau ada izin sama dari antum, apa sekalian anak share, kirim via WA, Kev. Maaf ya, Aula. Iya, kalau bisa kumpulin Habaib sebanyak-banyaknya biar dengerin omongan anak ini. Nah, saya. Insyaallah nanti Bilal ketika anak liqa majelis sama Habaib, anak kasih penjelasan min awal ila akhir. Sirran wa alaniyan, zahiran wa batinan, anak jelaskan. Anak jelaskan. Insyaallah, isbir ya Syekh, isbir. Tapi urusan Habibidin serius loh ya. Ini tidak main-main. Nah, artinya jangan sepelekan Rabiul Alawi ini. Oh ya Syekh, kalau itu urusan sudah mempersekusi ke ranah pribadinya antum dengan rumah tangga antum, lain itu Syekh. Ini menyangkut harga diri pribadi Syekh. Pokoknya yang penting Ketua Rabiul Alawi Pasuruan, syukur-syukur langsung Habib Taufik Ketua Pusat datang ke rumah, antar itu Habibidin ke rumah, makan siang sama anak insyaallah beres. Tapi kalau nggak datang, habis itu. Itulah tadi sudah kita ikuti bersama cuplikan atau secara utuh video yang saya dapatkan hari ini. Semoga dari itu semuanya kita mampu mendapatkan hikmah, mendapatkan kemanfaatan dari adanya video tadi, karena video tadi juga diizinkan untuk di-share supaya semua tahu bahwa masalahnya sebenarnya lah seperti itu. Demi ukhuwah Islamnya, demi ukhuwah watoniyah, mari kita junjung bersama sebuah tali ikatan persaudaraan ini, kita ikat erat-erat dari perpecahan yang akhir-akhir ini sangat menjadi polarisasi di masyarakat bawah khususnya. Marilah kita sebarkan bahwa ini sebenarnya bukanlah masalah yang besar, cuma mereka membesar-besarkan dengan beberapa motif yang saya garis bawahi selalu dalam video saya. Ada dua motif besar. Yang pertama, keluar dari kiai tadi yang ada di sini, selain beliau mungkin ada oknum-oknum yang memang hasut kepada Mbak Alawi, dan juga ada motif mungkin ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024, karena saya amati semua yang menyuarakan itu, yang membatalkan atau yang menjelek-jelekkan, memfitnah para habaib Mbak Alawi, itu rata-rata juga pasti tidak mendukung atau menjelek-jelekkan atau anti pada salah satu paslon Capres-Cawapres 2024. Maka ini ada hubungannya yang erat sebenarnya. Makanya kita ikuti selalu, kita ikuti terus perkembangannya. Yang tidak baik kita katakan tidak baik, kita kantor, kita sampaikan pada umat. Yang baik juga kita sebarkan. Tujuannya semoga semua umat Islam tidak terpengaruh, tetap terjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, tetap terjaga ukhuwah Islamiyah watoniyahnya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.